Perkenalkan saya Alvin, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia. Indonesia sendiri merupakan ekonomi pasar di mana perusahaan milik negara atau bisa disebut dengan BUMN, dan kelompok usaha swasta besar atau konglomerat memiliki peran penting. Selain itu ada juga ratusan kelompok swasta yang terdiversifikasi yang berbisnis di Indonesia namun dalam skala yang lebih kecil. Apa saja yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi? 1. Yang pertama adalah rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia akses kesehatan dan pendidikan masih sulit didapatkan dan tentunya hal ini akan mempengaruhi dari segi kualitas produktivitas yang ada di masyarakat. 2. Kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan Indonesia sendiri infrastruktur di Pulau Jawa lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya terutama Indonesia bagian timur namun pada saat ini sedang digiat-giatnya pembangunan infrastruktur guna memeratakan pembangunan infrastruktur. 3. Tidak adanya kepastian investasi. Investasi tentunya sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi namun sayang dana dari investor tersebut seringkali dialokasikan untuk programnya kurang tepat guna. 4. Kondisi politik yang tidak stabil. Kondisi politik yang tidak stabil di Indonesia kerap kali membuat para investor ragu dalam menanamkan modalnya di mana kondisi politik juga merupakan faktor yang cukup dipertimbangkan oleh investor untuk berinvestasi. 5. Korupsi. Korupsi tentunya terlebih melibatkan keuangan negara sangat amat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Pendorong perekonomian Indonesia. 1. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti gas, minyak, timah, nikel, batu bara dan lain-lain. Total kekayaan sumber daya alam Indonesia sendiri diperkirakan lebih dari Rp200.000 triliun. 2. Infrastruktur. Seperti yang kita ketahui di periode pemerintahan Presiden Bapak Jokowi sangat mementingkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara guna menunjang aktivitas ekonomi sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk transportasi. 3. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih tentunya berguna untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan tentunya akan memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. Teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih tentunya memberikan kemudahan seperti pada sektor industri di mana dengan teknologi yang canggih dapat meningkatkan jumlah produksi barang yang dihasilkan. 5. Kebijakan. Faktor kebijakan pemerintah sangat memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi seperti contohnya pertumbuhan ekonomi bisa bergerak ke arah positif bila didukung dengan kebijakan yang ramah terhadap para pelaku ekonomi. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.